Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah gak sih kalian kepikiran gimana uang yang biasa kita gunakan setiap harinya ini dibuatnya kayak gimana, dan setelah dibuat itu gimana sih uang ini bisa sampai ke tangan kita dan masuk ke dompet kita. Nah, di video kali ini saya akan ajak kalian semua untuk mencari tahu bagaimana proses pembuatan lalu peredaran uang rupiah yang biasa kita gunakan setiap harinya. Jadi, mari kita mulai. Saksikan video ini. Yang pertama, sejarah tentang Bank Indonesia dan Perum Peruri. Bank Indonesia didirikan pada 1 Juli 1953 menggantikan The Javasse Bank sebagai Bank Sentral Indonesia. Awalnya cikal bakal Bank Indonesia adalah The Javasse Bank yang didirikan pada masa Hindia Belanda tahun 1828. Setelah kemerdekaan dilakukan nasionalisasi The Javasse Bank dan pada akhirnya ditetapkan menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen pada tahun 1953. Uang kertas dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, BUMN yang bertugas untuk mencetak uang di bawah Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006. Yang kedua, kita akan memasuki tentang pembahasan percetakan uang rupiah. Perencanaan dalam percetakan uang rupiah ini adalah proses penentuan langkah dan jumlah uang yang akan diperlukan oleh masyarakat berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, inflasi, dan faktor lain untuk memastikan uang yang tersedia cukup, aman, dan sesuai kebutuhan. Perencanaan uang rupiah terdiri dari dua jenis perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan percetakan uang rupiah, yang kedua perencanaan uang rupiah emisi baru. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang percetakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 menyatakan bahwa percetakan uang rupiah dilakukan oleh Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke sistem pembuatan uang dari yang pertama, pengukiran plat, yang kedua, percetakan awal, yang ketiga, percetakan lanjutan, yang keempat, inspeksi kualitas, yang kelima, pemberian nomor seri, dan yang keenam, pemotongan dan pengemasan. Proses percetakan pertama adalah engraving. Engraving sendiri adalah proses mengukir di atas plat baja. Jadi setelah Bank Indonesia memberikan hasil desainnya terhadap mata uang rupiah, maka desain tersebut diserahkan kepada Perum Peruri untuk diukir di atas plat baja. For your information ya guys, untuk nama teknik menggambar yang digunakan dalam pembuatan uang disebut teknik lukis. Teknik lukis gloise adalah teknik menggambar atau melukis dengan cara membuat pola berulang yang rumit dan presisi pada suatu permukaan. Kembali lagi ke proses engraving. Pada proses engraving biasa menggunakan alat bernama graver atau burin atau kadang-kadang disebut sticken. Namun dengan perkembangan zaman, saat ini proses engraving sudah menggunakan teknologi digital seperti komputer dan laser untuk proses engraving. Untuk uang koin sendiri menggunakan teknik molding. Setelah itu diedit dengan komputer untuk 3D design lalu dicetak di mesin cetak koin. Lalu proses percetakan awal. Proses percetakan awal ini dilakukan setelah proses engraving. Jadi plat baja yang sudah diukir dan diberi tinta, maka uang kertas tadi dimasukkan ke mesin untuk dicetak dua sisinya secara bersamaan. Mesin tersebut dinamakan dengan offset printing. Tahap 3 percetakan lanjutan atau intaglio printing. Intaglio merupakan proses penyempurnaan dari offset printing. Pada tahap ini dilakukan percetakan kembali pada bagian depan dan belakang uang kertas satu persatu. Tahap keempat, inspeksi kualitas. Proses ini uang akan diperiksa warnanya. Uang rupiah yang memiliki warna tidak merata atau tidak sempurna, dan jika ada uang kertas yang terlipat maka akan diberi tanda agar tidak ikut beredar atau lanjut ke tahap berikutnya. Yang kelima, memberikan nomor seri. Uang yang telah dicetak kemudian diberi nomor seri sesuai yang telah diberikan oleh Bank Indonesia. Yang keenam, pemotongan uang. Pada tahap ini uang masih berbentuk cetakan kertas besar sekitar 2 halaman koran, yang kemudian disusun untuk dipotong sesuai dengan ukuran menggunakan mesin. Yang ketujuh, pengemasan. Pada tahap ini, uang yang telah selesai dicek kembali kemudian ditumpuk dan diserahkan ke Bank Indonesia. Bukan hanya uang layak edar, namun uang cacat proses juga dikirim ke Bank Indonesia. Proses ini dijaga ketat demi keamanan dan kerahasiaan.
Selanjutnya, uang tersebut dikirim ke Bank Indonesia dengan pengamanan yang ketat. Uang-uang tersebut akan disalurkan oleh Bank Indonesia ke 44 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara yang menjangkau hingga daerah terpencil, sehingga pada akhirnya uang itu sampai di tangan kita dan dipergunakan untuk proses transaksi. Percetakan dan penarikan uang. Pencabutan dan penarikan uang merupakan langkah Bank Indonesia untuk menghentikan keabsahan uang karena beberapa alasan seperti keamanan uang tersebut, uang edar uang terlalu lama, kemudian uang rusak atau tidak layak edar yang dikumpulkan dari beberapa bank dan disetorkan kembali ke Bank Indonesia, dan untuk menyederhanakan pecahan uang rupiah. Yang kesembilan, pemusnahan. Setelah penarikan uang, pemusnahan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara melebur atau memusnahkan uang yang tidak layak edar, seperti uang lusuh, cacat, atau rusak, serta uang yang tidak lagi memiliki manfaat ekonomis dengan prosedur khusus. Proses ini dijaga ketat dan akan dilaporkan secara digital. Tujuannya agar uang tidak kembali ke masyarakat dan mencegah penyalahgunaan. Oke, setelah menonton video ini, kira-kira kalian udah paham atau belum nih? Kalau misalnya kalian udah paham, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan jawab. Dan semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat kalian. Dan mungkin jika ada salah kata, kalimat dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.